Pria itu menggunakan pistol paku rakitan untuk secara diam-diam menancapkan 2 kait ke dinding bank, kemudian keluarkan mesin tarik hidrolik dan terakhir kencangkan tali kawat pada ujung kait. Begitu mesin tarik dinyalakan, lubang besar akan langsung tercipta di dinding batu bank. Lalu kedua orang itu diam-diam mendatangi pintu anti pencurian raksasa berangkas itu, mengeluarkan bor listrik mengarahkan ke inti kunci dan mulai mengebor. Namun mereka harus menyelesaikan pencurian tersebut dalam waktu 10 menit, sebab jika kunci terbuka secara tidak wajar, polisi akan datang dalam waktu 10 menit. Kemudian komplotan itu mengambil asam sulfat pekat dan menuangkannya ke dalam lubang kunci sesuai dengan takarannya. Hanya butuh waktu 10 detik bagi inti kunci untuk meledak. Berikutnya, pria itu menggunakan endoskopi untuk mengamati dengan cermat struktur di antara roda gigi, sebab jika terjadi penyimpangan, pintu baja berangkas itu akan terkunci rapat. Setelah semua roda gigi terkunci pada posisi yang benar, pintu baja seberat 2 ton itu dibuka dengan mulus. Namun ketika mereka melihat emas yang tersusun rapi di dalamnya, mereka memilih uang kertas di sampingnya, sebab setiap batang emas beratnya 25 kg, sedangkan uang kertas senilai 10 juta dapat mudah dibawa. Namun saat mereka berhasil melakukan pencurian, sejumlah besar polisi khusus dilengkapi dengan senjata telah mengepung bank tersebut. Karena pintu terkunci, para polisi membuka pintu dengan paksa, tapi ketika polisi bergegas ke bank, mereka tidak menemukan apapun karena perampok sudah menyelinap keluar melalui pintu belakang. Saat mereka keluar, ada seorang pria tua pemulung yang sedang mengumpulkan sampah. Untuk mencegah pria tua itu melaporkan kemunculan mereka, rekannya memukul dan hendak membunuhnya, tapi pria itu tiba-tiba melindungi pemulung itu. Karena begitu polisi mengetahui mereka melakukan pembunuhan berencana, mereka pasti akan menghadapi hukuman penjara seumur hidup. Para kaki tangan tiba tepat waktu agar dapat melarikan diri dengan cepat ke dalam mobil. Pria itu menyeret rekannya ke arah mobil, namun ia secara tidak sengaja melepaskan tembakan yang mengenai kaki rekannya, kemudian menariknya ke dalam mobil. Uang mereka masih ada di pintu belakang, tapi suara tembakan tadi sudah membuat polisi ke arah sana. Komplotannya menginjak pedal gas yang menyebabkan pria itu tertinggal. Namun saat ia mengejar komplotannya, tiba-tiba ia dihadang oleh polisi yang datang setelah mendengar kegaduhan itu. Ia seketika menyerang polisi itu dengan cepat, lalu segera mengendarai mobil polisi untuk meninggalkan tempat itu. Namun tanpa diduga, polisi di belakangnya tidak hanya mengejarnya tanpa henti, tapi bahkan memaksanya ke tempat parkir. Tapi ketika ia berhasil menyingkirkan polisi, ia tiba-tiba mendapati bahwa jalan keluarnya terhalang. Ia tidak punya pilihan selain bergegas keluar. Saat bannya tertusuk paku, mobil yang tak terkendali itu melaju kencang menuju pabrik pengolahan. Namun ia tidak panik sama sekali, bahkan berjalan keluar dan menyerahkan diri. Ketika polisi SWAT menjepitnya ke tanah, mereka menemukan tasnya kosong. Uang tunai sebanyak 10 juta itu lenyap begitu saja.